Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Dian. Perkenalkan, nama saya Christopher Seman Pratama Yuda, NIM 201113029. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi protokol Modbus. Protokol Modbus itu dikembangkan oleh Gold Medicon untuk sistem kontrol proses. Perangkat kerasnya menggunakan konfigurasi RS232, RS422, RS485 atau jalur 20 mA. Modbus relatif lebih lambat kecepatannya dibanding protokol-protokol lain. Tapi Modbus lebih banyak digunakan di industri-industri karena lebih gampang, lebih lincah. Menurut survei yang dilakukan Control Engineering Amerika, 40% aplikasi komunikasi industri menggunakan protokol Modbus sebagai interface-nya. Digunakan sebagai komunikasi industri karena yaitu lebih mudah digunakan, lebih handal, dan dikonfigurasi itu tidak terlalu susah. Modbus bekerja dengan prinsip master slave, dengan satu master sampai sekitar 240 lebih slave. Komunikasi terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah request atau respon, di mana hanya satu slave yang dituju. Dan yang kedua tipe broadcast, di mana ditunjukkan ke semua slave. Untuk tipe broadcast ini tidak ada respon balik dari slave, jadi hanya untuk broadcast saja. Protokol Modbus memiliki aturan yang sudah baku, termasuk format data, urutan data, penanganan error, dan kode fungsi yang dijalankan. Jadi itu sudah ada petunjuk dan formatnya, tidak bisa diganti-ganti. Format data master terdiri dari alamat penerima, apa yang harus dilakukan oleh penerima data yang diperlukan, dan pengecekan error. Slave akan membaca data tersebut. Jika tidak ada error, akan melaksanakan tugas yang diberikan master dan mengirim respon balik. Jika salah, itu tetap ada errornya, harus ada pengecekan lagi. Umumnya master dapat mengirim request yang lain setelah menerima respon balik dari slave. Sebuah fungsi timeout akan memastikan sistem tetap bekerja. Ada 3 jenis Modbus: Modbus ASCII, Modbus RTU, dan Modbus TCP. Modbus ASCII memiliki data dan karakter yang dapat terbaca atau tercetak, sedangkan RTU datanya adalah data biner, tidak bisa terbaca. Modbus RTU itu kecepatannya lebih dibandingkan Modbus ASCII karena datanya lebih kecil. Modbus RTU itu disebut sebagai Modbus B atau Modbus binary. Di sini ada tipe-tipe dan alamat. Ada 4 tipe data berkaitan dengan memori yang diperlukan, itu coil, input discrete, input register, dan holding register. Coil dan input discrete berukuran 1 bit, sedangkan input register dan holding register itu 2 bit.
keempat data tersebut itu memiliki alokasi memori yang absolut. Maksudnya absolut itu mengacu kepada hardware, dan alokasi memorinya itu relatif itu mengacu ke software. Contoh penerapan kode fungsi: membaca koil atau status input digital. Fungsi tersebut itu mengizinkan master memperoleh status on off dari satu atau lebih koil. Contoh formatnya itu master meminta status koil dari alamat 00A dan 00B. Respon dari slave itu berstatus on. Pada fungsi 2 itu membaca status input digital. Fungsi itu membaca status on off dari satu atau lebih data input pada slave yang dituju. Jadi itu nggak hanya dari satu data, tapi dari lebih dari satu. Kontak data dari master request berisi alamat yang relatif. Alamat relatif itu dari data pertama yang diikuti dengan jumlah input yang dibaca. Berikutnya, kode fungsi membaca holding register. Fungsi ini mengizinkan master membaca data dari satu atau lebih holding register pada slave yang dituju. Kalau holding register itu membaca holding register, tapi kalau yang fungsi tadi sebelumnya itu yang input digital itu membaca status pada slave yang dituju. Jadi yang dibaca itu statusnya, bukan yang lain. Kalau holding ya holding. Kontak data master request berisi alamat yang relatif dari data pertama, diikuti dengan jumlah register yang akan dibaca. Jadi selalu mengikuti. Kontak data dari slave respon berisi bit dari data register yang diikuti dengan isi datanya. Yang fungsi keempat itu membaca input register. Pengertiannya sama, hampir sama semua. Mengizinkan master untuk memperoleh isi data dari satu atau lebih input register pada slave yang dituju. Memperoleh data dari input register. Kode fungsi yang kelima itu mengontrol sebuah koil. Mengizinkan master untuk mengubah status on atau off pada sebuah koil pada slave yang dituju. Jadi mengubah status di koil pada slave yang akan dituju. Kontak data master itu berisi alamat yang relatif dari koil yang diikuti status-status yang lain untuk mengganti status on off itu. 000 berarti off, kalau FF00 berarti on, dan seterusnya. Kode fungsi yang keenam mengontrol sebuah register. Fungsi ini memungkinkan master untuk mengubah isi dari holding di slave yang dituju. Jadi untuk mengubah isi holding. Kontak ini berisi alamat dari holding register yang diikuti dengan nilai-nilai yang diinginkan. Setiap data register itu terdiri dari 2 bit dengan posisi MSB bit diikuti dengan LSB bit. Untuk fungsi yang berikutnya itu fungsi membaca status ekspresi atau error. Fungsi ini untuk memungkinkan master mengetahui error atau ekspresi yang terjadi pada slave. Jadi fungsi ini mengetahui errornya itu apa gitu.
untuk pengecekan ulang. Kode 1 itu kode fungsi yang diminta master tidak support. Kode 2 alamat data salah. Jadi alamat data salah itu alamat yang dituju itu tidak ditemukan. Kode 3 itu nilai datanya salah. Jadi nilai data yang diminta master itu tidak support. Terus yang keempat, kegagalan Slave itu tidak bisa memberi respon balik kepada yang dituju. Knowledge itu memberikan tanda Slave untuk memproses instruksi. Yang keenam, yang terakhir itu Slave sibuk, pesan ditolak, Slave masih mengerjakan aksi yang lain. Jadi Slave itu mengerjakan satu-satu, tidak bisa dijejeli gitu. Kode fungsi yang ke-8 itu pengujian loopback. Fungsi ini tuh menguji operasi sistem komunikasi tanpa mengaruhi memori data Slave. Bisa digunakan juga untuk mendiagnosa fitur seperti jumlah error, terus laporan jumlah ekspeksi itu juga bisa. Terus yang ke-9 itu fungsi mengontrol banyak coil atau input digital. Fungsi ini tuh mengatur sekelompok coil menjadi on atau off. Dalam contoh berikut ya, itu mengubah master dalam kondisi 10 buah coil pada Slave yang dituju, mulai dari alamat 0001 menjadi on semua, itu FF00. Jika alamat Slave itu diisi 00 tipe broadcast, maka semua Slave akan terhubung. Jadi itu saling nyalur gitu loh. Yang ke-10 itu mengontrol banyak register. Itu fungsinya untuk mengubah isi dari banyak register sekaligus. Jadi isinya langsung banyak gitu. Dalam sebuah format berikut, dua buah register yang ada di dalam 00A dan 00B diubah isi datanya. Sekian penjelasan saya tentang protokol Modbus. Terima kasih. Ini adalah tugas remedi